kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Peluang Ganjar dan Kenegarawastian Megawati, ditulis Roedi SW. Dulu waktu seorang Ganjar Pranowo diajukan PDIP sebagai calon gubernur Jawa Tengah, banyak orang termasuk saya kaget karena ada kader loyal yang berprestasi yang saat itu menjadi wakil gubernur Jawa Tengah, yaitu Rustri Ningsih. Mantan Bupati Kebumen yang cukup baik prestasinya itu maju mendampingi Bibit Waluyo dan menang sehingga menjadi wakil gubernur mendampingi Gubernur Bibit Waluyo. Banyak warga Jawa Tengah yang menduga bahwa pada periode berikutnya Rustri Ningsih akan diajukan oleh PDIP menjadi calon gubernur Jateng. Oleh karena itu, ketika ternyata PDIP mengajukan Ganjar Pranowo, banyak warga Jateng yang kaget. Banyak warga Jawa Tengah saat itu yang hanya tahu Ganjar Pranowo adalah anggota DPR RI yang beberapa kali muncul di layar kaca, sehingga pandangan cerdasnya. Dalam perjalanannya, kekagetan warga dijawab dengan prestasi kerja yang luar biasa dari Ganjar Pranowo. Empati kepada rakyat sebagaimana seharusnya seorang pemimpin telah ditunjukkan dengan sangat baik oleh Ganjar. Ia menunjukkan bagaimana insting seorang Megawati yang sangat baik dengan lebih memilih Ganjar Pranowo dibandingkan Rustri Ningsih sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Ganjar yang dalam istilah Jawa Tengah gampang dijawil, mudah dicolek, menjadikan masyarakat Jateng mudah memberi laporan dan masukan yang pasti akan tindak lanjuti oleh beliau. Belusukan yang selalu dilakukan dan perhatiannya kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah telah membuat banyak kemajuan bagi Jateng. Di masa-masa pandemi pun Ganjar telah terbukti menghadirkan pemerintah di dekat rakyat. Kecerdasannya yang menghasilkan strategi yang baik telah berhasil membuat Jawa Tengah menjadi provinsi di Jawa yang cukup berhasil menangani COVID. Ditunjukkan dengan angka penderita yang lebih kecil dibandingkan provinsi lain di Jawa. Bantuan sosial bagi masyarakat Jawa Tengah dengan jargon jago tonggo juga telah berhasil membuat rakyat Jawa Tengah tenang menghadapi pandemi. Bahkan bantuan yang diberikan tidak hanya untuk masyarakat yang ada di Jawa Tengah, tetapi juga untuk masyarakat Jawa Tengah yang berada di luar provinsi Jawa Tengah. Dikirimkan bantuan melalui kantor pos. Dengan segudang prestasi yang telah ditorehkan Ganjar Pranowo, maka banyak rakyat melihat bahwa Ganjar Pranowo lah suksesor yang pas bagi Pak Jokowi. Dukungan juga datang tidak hanya dari masyarakat Jawa Tengah, tetapi juga dari banyak masyarakat provinsi lain yang kesemsem melihat kinerja seorang Ganjar Pranowo. Pencalonan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI tentulah harus didukung oleh partai politik. Ganjar yang merupakan kader PDIP tentunya akan sangat elok apabila dicalonkan oleh PDIP. Ada beberapa kemungkinan mengenai hal ini yang ditulis dengan sangat baik dan cerdas oleh rekan penulis lain, yaitu Lai Hermanto Purba. Ada beberapa oknum politisi PDIP yang tidak puas dengan Jokowi. Para politisi yang tidak puas inilah yang bisa menghalang bagi Ganjar Pranowo, karena mungkin saja mereka bisa mencoba memberikan masukan kepada ketum PDIP untuk memajukan calon lain. Ganjar Pranowo yang terlihat mirip dengan Presiden Jokowi dalam tindak tanduk kepemimpinannya bukan tipe pemimpin ideal bagi para petualang politik dari partai manapun. Kenegarawastian Ibu Megawati akan diuji sekali lagi untuk berani memajukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada 2024 nanti. Saya pribadi yakin bahwa Ibu Mega akan memilih yang terbaik untuk bangsa dibanding kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan. Menurut saya, apabila Ibu Megawati mengajukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada 2024 nanti, maka dukungan rakyat kepada PDIP pun akan tetap besar, karena rakyat melihat bahwa PDIP mengajukan calon mumpuni dan sudah teruji demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Semoga kerja bagus yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dapat diteruskan dengan baik oleh penerusnya nanti. Track record yang baik disertai empati kepada rakyat, anti korupsi,
nasionalis dan selalu ingin mendengarkan suara rakyat, disertai dengan kecerdasan untuk menelurkan kebijakan yang pro rakyat, adalah beberapa syarat yang harus dipunyai oleh pengganti Presiden Jokowi nanti. Dan dibandingkan dengan calon lainnya, Ganjar Pranowo adalah orang yang paling tepat untuk itu. Bagaimana menurut teman-teman? Ini dia prestasi 1 tahun kepemimpinan Ganjar Yasin. Provinsi Jawa Tengah telah meraih sebanyak 40 penghargaan berskala nasional dalam kurun waktu 1 tahun kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun. Kendati demikian, Gubernur Ganjar saat dikonfirmasi di Semarang, Rabu, mengaku tidak terlalu puas dengan diterima puluhan penghargaan itu. Penghargaan tidak berarti apa-apa jika rakyat masih mengeluh, katanya. Orang nomor 1 di Jateng itu lebih suka menyebutkan program-program yang langsung menyasar rakyat sebagai pencapaiannya, seperti pemberian insentif untuk guru mengaji, ustadz dan pengurus pondok pesantren se-Jateng dengan sejumlah penerima manfaat program sebanyak 171.131 orang. Kemudian pengumpulan zakat aparatur sipil negara atau ASN yang mencapai 4,7 miliar per bulan dan menjadi pencapaian tertinggi se-Indonesia yang dimanfaatkan untuk pembangunan rumah ibadah, rumah tidak layak huni atau RTLH, serta santunan anak yatim piatu. 2019 ini juga mampu membuat seluruh gedung kantor Pemprov Jateng ramai difabel, minimal untuk naik di tangganya ada jalur khusus kursi roda, ujarnya. Selain yang sudah disebutkan Ganjar, juga ada beberapa pencapaian yang sempat menjadi perhatian publik, antara lain keberhasilan Pemprov Jateng merebut kembali lahan pusat rekreasi dan promosi pembangunan Semarang seluas 273 hektar melalui upaya hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung sehingga menjadi aset negara. Reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak 2014 juga melahirkan beberapa terobosan penting, dan salah satu yang disoroti publik adalah keberanian Ganjar mengangkat seorang camat menjadi kepala biro serta kepala sekolah SMK di kabupaten menjadi kepala dinas pendidikan Provinsi Jateng. Ganjar juga diapresiasi karena sistem akuntabilitas keuangan Pemprov Jateng berhasil menghemat anggaran 1,2 triliun, sehingga jika pembangunan rumah tidak layak huni hanya butuh 10 juta per unit, maka hasil penghematan bisa digunakan untuk membangun 120.000 rumah warga miskin. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengapresiasi keberhasilan reformasi birokrasi di Provinsi Jateng layak menjadi rujukan provinsi-provinsi lain. Puluhan penghargaan skala nasional yang diraih Provinsi Jateng itu antara lain juara umum top 99 pelayanan publik 2019, pelapor laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN terbaik dari KPK, raihan opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 8 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan, pengendali inflasi terbaik nasional se-Jawa, Bali dan provinsi terbanyak hasilkan inovasi. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah terbaik, Government Award 2019 sebagai Indonesian Innovative Leader, dan satu-satunya provinsi berpredikat sangat baik pada evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE 2018. Pewarta Wisnu Adi Nugroho.